Halo semuanya, nama saya Ani Magviro. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai review artikel yang berjudul Work Stress Hampering Employee Performance During COVID-19, Is Safety Culture Needed? By Farida Salim, Muhammad Imran Malik, dan Sayko Sadiko Qureshi dari Founders in Psychology 25 Agustus 2021. Latar belakang dari artikel ini yaitu mengenai perubahan akibat COVID-19 yang membutuhkan adaptasi yang cepat sehingga muncullah dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kesehatan mental dan psikologi masing-masing individu. Nah, contoh permasalahan dari kesehatan mental dan psikologi ini seperti stres, kecemasan, kebingungan mental, dan depresi. Hal ini tidak hanya perlu disadari dan dijaga oleh masing-masing individu, tetapi juga seperti perusahaan dan organisasi perlu memperhatikan hal ini. Selama situasi yang tidak pasti seperti lockdown akibat COVID-19, mempertahankan tingkat kinerja karyawan atau employee performance yang memuaskan merupakan area penting yang menjadi perhatian untuk banyak organisasi. Namun, hal itu menjadi sulit bagi organisasi untuk mempertahankan konsistensi dalam operasi mereka di situasi eksternal yang tidak pasti yang dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan mereka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk berkontribusi pada literatur penelitian yang saat ini sedang difokuskan pada dampak faktor eksternal seperti merebaknya COVID-19 pada stres dan hubungan kinerja. Studi yang telah berkembang menguji model yang diusulkan di sektor perbankan di negara berkembang, di mana terbatasnya penggunaan layanan perbankan online yang mengakibatkan staf perbankan harus datang ke bank selama wabah COVID-19. Sebagai penyedia layanan, karyawan bank memiliki lebih banyak kerentanan terhadap bahaya COVID-19 karena sering terjadinya interaksi langsung. Gap atau permasalahan dalam artikel ini yaitu munculnya situasi COVID-19 yang menimbulkan work stress pada karyawan memaksa organisasi untuk semakin memaksimalkan kenyamanan dan keamanan pada pelaksanaan perubahan dalam organisasi, salah satunya adalah mempertimbangkan safety culture. Studi ini dilakukan pada berbagai sektor yang mengharuskan karyawannya untuk datang langsung ke bank karena layanan perbankan online yang kurang memadai sehingga karyawan perlu melakukan interaksi secara langsung dengan nasabah. Namun, tentunya keadaan tidak seperti biasanya karena munculnya peraturan baru untuk saling menjaga kesehatan akibat COVID-19 menimbulkan perhatian yang lebih pada safety culture para karyawan perbankan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data sample non-probability confidence. Nah, itu artinya menggunakan sampel yang memang ada di bank tersebut, karyawan yang ada di bank tersebut karena COVID-19 mereka tetap berada di kantor. Subjeknya yaitu karyawan bank, jumlahnya yaitu 375 karyawan. Itu pada penyebaran angket pertama ada sejumlah 375 karyawan, tetapi nanti hasilnya akan semakin mengerucut karena satu dan lain hal. Objeknya yaitu 16 bank, lokasinya di Rawalpindi dan Islamabad, Pakistan. Metodenya menggunakan kuesioner. Hipotesis pada artikel ini yaitu yang pertama H1A, work stress due to COVID-19 significantly affects employees' task performance. H1B, work stress due to COVID-19 significantly affects employees' contextual performance. H1C, work stress due to COVID-19 significantly affects employees' adaptive performance. H2A, the safety culture moderates the relationship of work stress due to COVID-19 and employees' task performance. H2B, the safety culture moderates the relationship of work stress due to COVID-19 and employees' contextual performance. H2C, the safety culture moderates the relationship of work stress due to COVID-19 and employees' adaptive performance. Hasil pada penelitian di artikel ini yang pertama yaitu terkait dengan hubungan stres akibat COVID-19 dan tugas serta CP atau Contextual Performance. Hasil mengungkapkan bahwa work stress akibat COVID-19 memiliki efek negatif yang signifikan yang berdampak pada tugas dan CP atau Contextual Performance pegawai perbankan.
Jadi di sini karyawan yang bekerja di lingkungan yang berisiko berharap memiliki peningkatan gaji, dan jika tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan untuk bekerja dalam lingkungan yang berisiko, dapat berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas. Bahaya kesehatan yang tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menambah biaya organisasi dalam hal ketidakhadiran karyawan dan bergantian para karyawan. Hasil yang kedua yaitu terkait hubungan stres akibat COVID-19 dan AP atau Adaptive Performance. Hasil menemukan bahwa work stress akibat COVID-19 memiliki dampak positif yang signifikan pada Adaptive Performance. Work stress memotivasi karyawan untuk mengadopsi cara yang lebih baik untuk bekerja, sehingga meningkatkan adaptive performance mereka di tempat kerja. Karakteristik yang memiliki kemampuan beradaptasi mendorong karyawan untuk belajar lebih banyak dan menggunakan pengetahuan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Demikian pula, hasil ini juga mendukung bahwa karyawan ingin mengadopsi praktik yang membuat mereka aman dari COVID-19. Fleksibilitas dalam bekerja memungkinkan mereka untuk mengadopsi cara-cara baru dalam bekerja melalui penggunaan teknologi informasi, internet, dan teknologi komunikasi lainnya. Kemampuan beradaptasi ini membantu mereka berkinerja baik saat melakukan pekerjaan kantor mereka tanpa mendapatkan stres karena COVID-19. Hasil ketiga yaitu terkait dengan peran moderator SC atau Safety Culture. Hasil memberikan dukungan untuk Safety Culture sebagai moderator yang signifikan. Pertukaran sosial yang terjadi antara manajer puncak dan staf membantu memperkuat SC atau Social Exchange di organisasi. Jadi, langkah-langkah keamanan yang diambil oleh sebuah organisasi memicu perilaku timbal balik dalam bentuk kinerja tinggi oleh karyawan. Karena langkah-langkah keamanan yang diambil oleh organisasi dan mempertahankan safety culture, karyawan merasa aman dan terlindungi, yang tidak hanya mengurangi tingkat stres mereka, tetapi juga berdampak positif pada kinerja mereka. Kemudian ada limitations dan saran penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu data dikumpulkan melalui langkah-langkah yang dilaporkan sendiri dan pengambilan sampel cross-sectional design yang mungkin menghasilkan variance metode umum. Ini termasuk dalam limitation yang pertama dalam penelitian di artikel ini. Sehingga saran untuk studi selanjutnya yaitu dapat menggunakan desain sampling longitudinal dan mengumpulkan data dari atasan dan bawahan untuk membatasi kesamaan variance metode. Kemudian limitasi yang kedua yaitu generalisasi hasil ke sektor selain perbankan dan untuk mengembangkan ekonomi sebagaimana infrastruktur dan ketersediaan teknologi cukup bervariasi di negara maju dan berkembang. Jadi selanjutnya itu perlu mengumpulkan data dari sektor lain dan di negara maju. Kemudian limitasi ketiga yaitu penelitian ini hanya mempertimbangkan satu kondisi batas safety culture. Studi masa depan dapat mencakup moderator dan atau variabel penjelas lainnya sebagai perpanjangan dari model saat ini untuk pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana stres berkaitan dengan efek positif dan negatif pada kinerja. Jadi kesimpulan untuk penelitian di artikel ini yaitu untuk memenuhi tantangan perbankan selama COVID-19, kinerja karyawan menjadi faktor yang sangat penting. Mengurangi stres dengan mempertahankan safety culture diperlukan untuk meningkatkan tes performance karyawan. Pada saat yang sama, keberadaan level stres tertentu meningkatkan adaptive performance karyawan. Social exchange theory tampaknya efektif dalam hal mengembangkan hubungan pertukaran dalam suatu organisasi, membentuk safety culture dan memperkuat tugas, kontekstual, dan adaptive performance. Selanjutnya disimpulkan bahwa tes performance tidak hanya penting dalam bank, tetapi kinerja pelaku atau kontekstual performance dan menggunakan cara-cara baru untuk mencapai target adaptive performance juga penting. Sekian penjelasan atau review artikel yang berjudul Work Stress Hampering Employee Performance During COVID-19 Is Safety Culture Needed dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.